Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan struktur data. Di praktikum kali ini kita akan membahas tentang QU. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita perlu tahu dulu apa sih itu QU. Betul kan ya? Jadi QU itu adalah sebuah antrian atau biasa kalian sebut dengan antrian kalau QU ini. Jadi adalah sebuah kumpulan elemen, penyisipan dan penghapusan elemennya dilakukan dari sisi yang berbeda. Jadi gimana tuh dari sisi dan gerbang yang berbeda? Nanti kita bahas di konsep QU-nya. Jadi di sini kita memiliki sifat QU-nya juga. Sering disebut dengan FIFO. Apa sih itu FIFO? First in, first out. Jadi elemen yang pertama kali masuk sama dengan elemen yang pertama kali keluar. Nah, mungkin untuk pembahasan QU-nya seperti itu. Nah, kita masuk ke konsepnya. Gimana sih proses si QU-nya itu ya? Jadi proses QU-nya seperti halnya kalian mengantri. Jadi misalnya sini ada si A, si B, si C. Nah, saat kita menggunakan konsep si QU ini, maka dia akan masuk melalui sisi belakang. Jadi misalnya si A nih datang, dia masuk dari in yang ada di belakang sini, atau sering disebut dengan NQU, yaitu memasukkan data dari elemen antrian ke dalam antrian. Nah, masuk dari belakang, si B juga masuk dari belakang, si C masuk dari belakang. Nah, saat misalnya si Q-nya ini penuh, maka dia akan menampilkan is full, bahwa dia memeriksa si antrian ini. Kalau misalnya kita memiliki 3 tempat, berarti antrian ini full. Berarti ada si A, si B, si C, dan nggak bisa nambah lagi. Jadi, ada namanya is full di sini ya. Apakah mengecek antrian apa sudah full atau kosong. Nah, misalnya kita kan dia sudah antri nih, terusnya proses QU-nya berjalan. Nah, saat prosesnya si QU-nya berjalan, si A misalnya kan datang duluan nih tadi nih, pasti dia akan keluar yang pertama dengan sisi yang berbeda ya, dengan saat memasukkan. Jadi di sini atau sering disebut untuk mengeluarkan si antrian A, si A ini dengan sebutan DQU, mengeluarkan data dari dalam antrian. Nah, kenapa tadi disebut CQ ini dilakukan dengan sisi yang berbeda untuk masuk dan keluarnya? Ya karena seperti halnya kalian antri, jadi siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayani, seperti itu. Nah, misalnya si A udah keluar, si B udah keluar, si C juga udah keluar. Nah, berarti kan nanti ini kosong, kosong, kosong. Nah, nanti di CQ-nya out ini misalnya ngecek lagi, apakah ada antrian. Nah, nanti dia akan menampilkan message atau is empty. Dia akan memeriksa apakah antrian ini kosong, atau nanti dia ngeluarin notif, oh sudah tidak ada antrian nih di sini, atau dia mengeluarkan fungsi is empty ini. Seperti itu untuk konsep QU-nya. Nah, lalu di sini kita ada coding time ya. Seperti biasa pasti ada namanya struktur data, pasti berkaitan dengan codingan. Nah, di sini kita menggunakan KF Learning. Nah, saat nanti KF Learning-nya, kalian buat project barunya dengan nama QU. Nah, nanti codingan yang ada di samping ini, kalian masukkan ke dalam program CPP-nya ini ya. Nah, lalu nih ada yang keduanya atau lanjutannya dari yang tadi ya, masih lanjutan dari yang tadi. Nanti ini in main-nya diletakkan di bawah setelah coding time yang akhir di 1 tadi. Nah, setelah misalnya semuanya sudah beres, bisa kalian pencet F5 atau untuk menjalankan program di Visual Code-nya. Mungkin nanti kalau misalnya video terlalu cepat untuk codingannya, kalian bisa pause terlebih dahulu agar bisa melihat codingannya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke si KF Learning-nya. Sini kita sudah memiliki sebuah programnya ya, sudah kita tulis. Tadi kan habis fungsi main print, pasti ada fungsi in main yang tadi ya, ini lanjutannya, jadi taruh aja di bawahnya. Nah, di sini kita running ya, kita stop dulu. Nah, untuk running biasanya bisa mencet langsung F5 atau kalian mencet yang di sini, pencet ini lalu pencet launch yang ini. Nah, di sini ada sebuah program nih yang sudah kita buat tadi.
Nah, kita nanti akan bahas per line-nya. Jadi mungkin kita di sini akan menjalankan dulu gimana sih program QUI-nya gitu. Nah, di sini yang pertama diminta sama programnya yaitu sebuah QUI-nya. Berapa nih data yang maksimum antrian yang akan kita buat, atau tempatnya, berapa tempat nih yang akan kita buat. Misalnya di sini kita memasukkan 4 ya. 4 tempat. Nah, di sini ada apa yang ingin kita coba untuk fungsinya. Jadi misalnya tadi ya, seperti yang pertama misalnya ada antrian. Kita mau masukin antrian. Kita mau masukin antrian berarti kita pilihnya NQU. Nah, saat kita memasukkan antrian, nah kita diminta masukin data ya, data yang pertama. Oke, misalnya di sini masuk 1. Terusnya kita masih masukin NQU lagi ya. NQU misalnya datanya yang kedua 2. Terusnya kita NQU lagi datanya 3. Terusnya kita NQU lagi datanya 4. Nah, sekarang kita coba lagi. Kan karena tadi maksimumnya kita buat 4, berarti misalnya kalau misalnya kita masukin 1 lagi, biasanya dia akan menampilkan notif bahwa si QU-nya ini penuh, atau kita sebut dengan is full ya. Nah, benar kan ya, is full. Jadi kuota yang QU antrian ini penuh. Lalu di sini ada lagi namanya, nah dia langsung balik lagi ke program utamanya lagi ya, apa yang kita ingin pilih. Nah, di sini ada apa namanya, DQU, atau mengeluarkan suatu elemen yang tadi yang sudah kita masukin keluar. Nah, saat kita mencet 2, nah data yang pertama kali yang tadi kita masukin pasti keluar pertama. Nah, terusnya habis itu sama, misalnya kita milih 2, data yang kita pilih adalah data yang kedua. Terusnya kita DQU lagi, data yang kepilih ketiga, karena tadi yang masuk ketiga, habis itu pasti data yang terakhir, atau data pilihan yang keempat. Nah, saat kita misalnya DQU lagi, dia menampilkan is empty, bahwa sudah nggak ada antrian lagi nih di dalam program ini. Seperti itu. Nah, mungkin kita bahas baris per barisnya ya. Sekalian kita jalanin programnya. Jadi misalnya kita memilih sebuah pilihan 1. Sini 1 ya, misalnya 1. Berarti kan karena di inmainnya kan pasti kan kalau misalnya dari bahasa C juga kita tahu bahwa program dimulai dari integer main. Nah, integer main di sini kan tadi kita diminta untuk memasukkan nilai maksimumnya. Berapa nih nilai maksimum ini kita masukin? Nah, saat kita udah masukin nilai maksimum, maka dia membuat deklarasi untuk bahwa si struk untuk X ini adalah dimulai dari 0. Jadi nanti saat kalian misalnya masuk ke dalam, misalnya kan tadi kita menggunakan fungsi QU ya. Jadi misalnya QU berarti nanti dia masuk ke fungsi yang QU ini, nanti dia diarahkan ke sini. Nah, karena tadi berarti misalnya kan tadi kalau misalnya maksimum kita masukin 4 ya. Terusnya di sini misalnya karena QX-nya kita mulai dari 0, maka akan mulai dari 0. 0 kurang dari 4 berarti statusnya benar dong. Jadi dia bisa masuk ke dalam program yang ini. Jadi nanti si QXS ini berubah menjadi 1. Yang tadi ya dari 0 dia berubah 1 karena ada increment positif. Lalu diminta untuk memasukkan data kan ya, masukkan data. Nah, saat kita memasukkan data, misalnya di sini data array kan karena kita mulai dari 0. Jadi tapi karena di sini kita express plus berarti kan data ini kita mulai dari data yang pertama sini. Jadi data array ke 1 sama dengan misalnya kita dimasukin sini datanya 1. Nah, kan pasti dia gini lagi. Jadi data yang ada di itu ada 1. Nah, kita misalnya masukin lagi datanya. Nah, di sini sama ya, berubah jadi 1. Sininya berubah jadi 2. Berarti nanti data array yang dimasukkan di sini yaitu 2 sama dengan 2. Data yang kedua sama dengan 2.
Nah, sama seperti misalnya sampai, misalnya di sini kita masukin kan datanya yang ke pertama lagi kita masukin 3, ke 4 kita masukin 4. Nah, misalnya kan udah 4 nih. Berarti kan di sini udah berubah jadi gini. 3 data 4, terusnya di sini juga arahnya 3 sama dengan 3, terusnya tadi juga 4 kita udah masukin ya, 3, 4 sama dengan 4. Nah, saat kita misalnya masuk lagi, nah, si is full kan, berarti si variabel misalnya dimasukin lagi, ini 4 kurang dari 4 berarti kan kondisinya udah salah dong, berarti kita masuk ke is full atau datanya sudah penuh. Itu untuk NQU ya, sama is full. Lalu di sini kita lanjut ke program selanjutnya yaitu DQU. Nah, DQU ini ya. Nah, kita masuk misalnya ke DQU. Gimana sih cara ngambil sebuah datanya ini? Nah, di sini ada DQU. Nah, di sini kan data yang dipilih satu. Gimana sih cara jalannya? Jadi misalnya di sini, ini X ini, misalnya ini 4 besar, 4 dari sama dengan 1. Berarti kondisi ini diibaratkan benar ya, bahwa dia akan lanjutin program yang ini. Nah, dia di sini mengambil data yang pertama, array yang pertama. Array yang pertama berarti kan di sini 1. Jadi dia akan menampilkan bahwa di sini akan data yang dipilih adalah array yang pertama, yaitu 1. Kemudian gimana sih pas lagi habis kita DQU programnya si satunya ini dikemanain gitu. Nah, di sini ada proses seperti pengulangan. Nah, di sini kita merubah sebuah data. Misalnya kan tadi yang datanya array-nya, data array satunya itu sama dengan 1. Nah, kita rubah menjadi data ini dari 1, misalnya 1. Nah, kita rubah nih. Jadi data yang tadinya array satunya itu 1, kita rubah menjadi yang data array pertamanya ini menjadi sebuah key data array kedua. Jadi array kedua. Jadi nanti misalnya tadinya ini jadi dari 1, jadi nanti array satunya ini berubah jadi 2, atau nanti misalnya pas dipanggil lagi DQU-nya pasti hasilnya array yang berikutnya, array yang kedua ini. Jadi ibaratnya itu array yang pertama ibaratnya diganti dengan array kedua diganti array ketiga, array ketiga diganti dengan array keempat, seperti itu. Arraynya kan berubah tuh ya, jadi 2 jadi 3, habis itu 2 jadi 3, kita mencet 2 lagi, 2 jadi 4, jadi gitu. Jadi selalu berlanjut, jadi misalnya array 1 jadi array 2, array 2 jadi array 3, array 3 sama dengan array 4. Nah, gimana misalnya kita udah ambil semua nih datanya, gimana sih cara ngurangi menampilkan, dia akan menampilkan is empty, bahwa tidak ada array saat kita inputin lagi, belum ada data yang kita bisa inputin. Atau pas lagi kita mengecekkan ini, ini berubah jadi 1 lebih dari sama dengan 1, berubah jadi 0 ya. Berarti kan karena diinkrementkan, dikurangin, jadi dia nanti yang tadinya dari 4 jadi 3 jadi 2 jadi 1, terusnya akhirnya jadi 0. Nah, pas lagi jadi 0, dia akan masuk ke yang ini ya, as empty, bahwa tidak ada QU. Seperti itu untuk DQU dan NQU. Mungkin kalau misalnya kalian belum terlalu jelas, saya juga punya slide PPT-nya, gimana sih cara jalannya QU-nya ini. Kita balik lagi ke PPT-nya. Jadi seperti ini halnya. Jadi kita menggunakan rumus seperti ini untuk NQU tambah elemen. Berarti di sini kita punya depan 0, 0. Nah, saat kita masukin elemen, berarti rumus yang kita tambahin cuman yang belakang aja, n tambah 1. Seperti itu. Di sini, nah, kita misalnya masukin angka tadi ya seperti 1. Bisa kita masukin lagi, misalnya NQU angkanya 2. Berarti
depannya tetap always 1 ya, terusnya belakang cuman hanya belakangnya yang berubah jadi 2. Ini sama seperti ini 3, ini 4, sama kan ya. Nah di sini misalnya kan udah data udah masuk semua, dalam ini data belakangnya sudah masuk semua dan sudah full. Nah berarti sistem di sini berarti is full dong datanya. Berarti kan karena tadi kita memiliki data array itu berupa 4 tempat, jadi data ini full. Jadi dia akan menampilkan bahwa data elemen yang kita masukkan sudah cukup untuk memenuhi array. Nah, karena sudah penuh, berarti kita harus mengeluarkan atau menjalankan si prosesnya si queue ini dong. Nah, seperti apa jalannya? Nah, kita memiliki fungsi yang namanya dqueue ya tadi. Sama halnya seperti itu. Rumusnya hampir sama, tapi bedanya saat di belakangnya ini dia dikurangkan. Jadi misalnya kita ingin ngeluarin satu nih. Jadi satunya hilang dan data yang lainnya maju. Tuh. Datanya yang lainnya hilang, belakangnya maju. Nah, data yang ini sebenarnya masih bisa diisi lagi kalau misalnya kita dqueue. Nah, saat ini kita menggunakan sampai misalnya dqueue-nya sampai habis lah ibaratnya. Jadi data 3 hilang, data 4 hilang. Udah kan hilang semua ya berarti ada queue berarti. Lalu kita lanjut lagi di sini. Tek. Jadi berubah datanya jadi is empty. Berarti datanya tidak ada yang masuk lagi. Atau datanya pas lagi saat kita dqueue tadi pencet lagi empty atau tidak ada elemen yang ada di dalamnya lagi di dalam array. Seperti itu untuk konsep queue-nya. Oke, mungkin untuk pembahasannya queue-nya cukup. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Dadah.